Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslimah Jakarta, kita bertemu kembali dalam rubrik seputar megapolitan merekam realitas menjaga identitas. Sahabat Muslimah Jakarta, saat ini Jakarta tengah menghadapi darurat sampah. Volume harian sampah mencapai 9.000 ton. Sedangkan kapasitas TPST Bantar Gebang sudah tidak bisa lagi menampung lebih banyak. Tumpukan sampah setara gedung 20 lantai, sehingga Pemprov DKI Jakarta membangun proyek pengolahan sampah, salah satunya Refuse Direct Full di Rorotan, Jakarta Utara. Sahabat Muslimah Jakarta, saat ini saya bersama dengan Ustazah Yuyun. Saya sapa dulu ya Ustazah Yuyun. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga sahabat muslimah Jakarta, musisi, kita semua sehat-sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Begini Ustazah, Masya Allah hari ini kita ada kesempatan ini untuk membahas masalah mengenai isu yang cukup viral nih di tengah-tengah warga ibu kota ya, khususnya yang tinggal di Jakarta Utara nih Ustazah, tentang sampah nih yang kabarnya menumpuk sampai membentuk pulau kecil di pesisir Laut Utara. Dan kita juga akan menganalisis nih tentang langkah Pemprov DKI yang membangun RDF di Rorotan Jakarta Utara nih Ustazah. Nah, baik langsung saja Ustazah ya. Sebenarnya nih RDF yang ada di Rorotan itu apa sih Ustazah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat muslimah Jakarta. RDF ini adalah singkatan dari Refuse Direct Full, ya. Jadi memang RDF ini dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai langkah untuk mengurangi tadi ya sampah yang memang menjadi momok ya bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya, yang dari sisi kapasitas Bantar Gebang itu diperkirakan tahun 2027 itu tidak bisa lagi untuk menampung sampah. Maka kemudian Pemprov DKI mengambil langkah untuk penanganan sampah itu dengan membangun RDF di Rorotan Cilincing. Jadi dari RDF ini nanti akan diolah sampah sebesar 2.500 ton per hari, diubah gitu ya menjadi energi yang terbarukan istilahnya itu, yaitu batu bara. Batu bara yang itu nanti akan digunakan oleh perusahaan, dalam hal ini adalah PT Indosemen Tunggal Prakarsa yang sudah menandatangani kontrak ya dengan Pemprov DKI, akan menjadi pembeli hasil dari RDF Rorotan yang perharinya itu diperkirakan akan menghasilkan sekitar 875 ton. Sampah kapasitasnya itu 2.500 ton, kemudian targetnya itu adalah sampah dari 16 kecamatan di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat. Jadi memang tujuannya itu mengurangi volume sampah, tujuan bagus dong tujuan ini, betul. Ya. Karena memang nanti diharapkan sampah yang diangkut ke TPST Bantar Gebang itu yang tadinya sekitar 8.500 lebih ton per hari menjadi sekitar berkurang 6.200 lebih gitu ton per hari. Kemudian dari yang sampah ini, yang namanya sampah kan tidak berguna ya, bagaimana kemudian diolah menjadi energi alternatif. Nah, yang menjadi masalah kemudian kan ketika mula-mula ini dioperasikan itu banyak warga sekitar mengeluh kenapa gitu, karena memang RDF ini tuh dibangunnya itu di wilayah dekat pemukiman gitu. Bahkan baru-baru itu ya sahabat muslimah Jakarta Bu Sisi, waktu baru-baru dioperasikan, anak-anak sekolah yang gedung sekolahnya itu berdekatan dengan RDF Rorotan itu mengalami gangguan kesehatan ya, pusing, mual, kemudian ispa gitu. Jadi inilah yang kemudian menjadi hal yang justru memprihatinkan lah ya, dimana tujuannya itu mengurangi sampah supaya sehat, tapi yang kemudian terjadi warga di sekitarnya ini sekarang ini mendapatkan imbasnya itu berupa bau yang sangat menyengat. Karena memang awalan itu ketika baru dioperasikan itu terjadi
dibilang telat lah gitu, sehingga sampah yang diangkut itu ya mengendap. Harusnya kan sampah itu diangkut sampai itu segera diolah. Itu awalan itu hampir sebulan lebih itu. Di Iya, apa iya. istilahnya ngendon dulu ya itu Ngendon dulu. bahasanya itu. Iya, iya. Sehingga akhirnya tadi ya kebayang dong bau sampah itu ya, sahabat muslimah Jakarta. Sedangkan misalnya kita di rumah saja lewat nih truk sampah aja baunya itu kita sampai nutup hidung gitu ya. Bayangkan masyarakat di sana itu berhari-hari kehidupannya sekarang ini semenjak ada RDF ini itu tidak nyaman gitu loh. Tidak sehat gitu. Itu faktanya mungkin Bu Sisi. Oh iya ya Ustazah, ya, mungkin itu juga salah satu, bukan salah satu ya, banyak sebenarnya dampak yang ditimbulkan ya. Dan juga ditambah kebiasaan masyarakat nih Ustazah nih, yang juga saat ini konsumsinya itu apa ya, berlebihan gitu ya. Ya sehingga juga itu dampaknya bisa menambah daripada penambahan volume sampah tadi gitu ya. Dan itu terjadi di mana-mana dan termasuk juga di DKI. Lalu nih menurut Ustazah nih, keberadaan RDF di Rotan ini apakah bisa gitu ya menjadi solusi untuk permasalahan sampah itu untuk kedepannya gitu Ustazah? Kalau tadi kita buka di awal ya, dan menurut pakar lingkungan hidup, kalau itu menjadi solusi utama itu sepertinya tidak mungkin gitu, RDF ini gitu ya. Karena memang dia sendiri kan sebetulnya kan sebuah sarana ya, alat yang digunakan untuk mengolah sampah, sehingga memang dia butuh sampah juga nih. Setiap harinya itu dia butuh sampah gitu, Iya, karena betul. dia akan diolah menjadi bahan baku. Itu pertama, otomatis kan itu nanti berseberangan dengan semangat untuk pengolahan sampah dari hulu, yang mana kita sudah masyhur ya, terkenal dengan daur ulang, reuse, recycle gitu ya, reuse gitu, daur ulang. Karena sampah ini menjadi bahan baku, nah khawatirnya ini justru bukan terjadi pengurangan volume sampah, tapi justru akan terjadi peningkatan karena tidak dari hulu solusi itu. Maka kalau dikatakan apakah ini akan menjadi solusi, itu tentu tidak kalau semata mengandalkan RDF. Itu pertama. Yang kedua, faktanya RDF ini hasilnya itu pengolahannya akan menghasilkan yang namanya residu abu dan emisi. Nah ini yang sampai sekarang ini masih menjadi apa ya, komplain ya, dan protes keras dari warga sekitar itu gitu. Mengurangi sampah sejatinya kan agar tercipta lingkungan yang sehat. Tetapi kemudian yang terjadi hasil dari pengolahan sampah ini menimbulkan tadi ya bau yang sangat tidak sedap. Bayangkan ya, sahabat muslimah Jakarta, kita nih hidup di Jakarta ini kan sudah keras gitu ya. Keras. Penuh. Ditambah lagi dengan kondisi perekonomian sekarang yang tidak mudah ya. Dolar sudah naik sampai sekian, menembus 18.000 lebih, bahkan kok naik. Hidup itu udah berat, ditambah sekarang dengan ya untuk warga yang berada di sekitar Rorotan, Cilincing, Semper, Kalibaru itu ini nih apa ya, ancaman yang baru gitu ya, yaitu bau yang sangat dan ancaman penyakit tidak ya betul ya. Karena bayangkan ya ketika sudah menimbulkan mual, sampai mual orang pusing gitu kan, tapi gangguan pernapasan, maka tentu kita tidak bisa berharap kalau RDF ini akan menjadi solusi terhadap penanganan sampah di ibu kota. Ya. Tidak bisa cuman itu gitu. Iya. Karena sejatinya kan sampah ini kan hasil dari sistem, tadi Mbak Sisi katakan bagaimana gaya hidup sekarang, di mana kita hidup dalam kehidupan yang bebas, kapitalis demokrasi gitu ya. Maka gaya hidup yang hedonis, konsumsi berlebihan, itu juga memang menyumbang terhadap tumpukan sampah setiap harinya gitu. Jadi memang tidak bisa satu-satu ini tidak bisa satu-satu penyelesaiannya, dan harus memang karena ini hasil dari sistem, maka harus penyelesaian secara sistem. Begitu mungkin. Iya. Lalu nih Ustazah, yang jadi pertanyaan lagi nih,
mengenai keluhan warga tadi ya saja dan dampak yang ditimbulkan daripada RDF itu tadi. Nah, apakah nih sudah ada respon nih Ustazah nih dari pemerintah setempat nih terkait dengan keluhan warga yang ada di sana? Betul, respon dilakukan ya oleh pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI. Iya. Bahkan kalau kita lihat berita itu ya, Pemprov DKI itu juga menanggung lah ganti rugi biaya medis buat warga yang terdampak dengan bau ini sampai sakit gitu kan. Iya, iya. Kemudian ada perbaikan juga yang dipasang oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi memang RDF ini kan punya Pemprov, tapi yang menangani adalah Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ketika menghadapi komplain warga, apa yang kemudian dilakukan? Dinas Lingkungan Hidup melakukan beberapa hal, diantaranya memasang 3 unit deodoran, tapi disebutnya buat menghilangkan bau ya, deodorizer di area prosesnya, gudang ya, di gudang produksi, di gudang residu. Kemudian juga ada dipasang sistem penghitungan itu kualitas udara SPKU itu ya. Kemudian juga ada filter cerobong dan sebagainya. Hanya saja kemudian kita tahu dari Januari 2006 SPKU ini juga rusak gitu. Rusak ternyata. Betul. Jadi memang kalau dari Wali juga mengatakan bahwa solusi yang dilakukan, respon yang dilakukan oleh Pemprov DKI ya, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, terhadap keluhan dari warga sekitar RDF Rorotan ini itu memang masih belum maksimal dan hanya sekedar masalah teknisnya gitu loh. Sementara yang terjadi kesini ya itu belum terselesaikan gitu. Apalagi tadi memang teknologi untuk RDF ini memang mahal ya, memang nggak murah gitu. Iya, betul. Daya sahabat Muslimat Jakarta, sepertinya ini seperti bagai buah si malakama gitu ya Ustazah ya. Karena memang respon seperti itu seperti obat penenang saja yang sifatnya hanya sementara. Nah, lalu menurut Ustazah nih, seperti yang tadi Ustazah sampaikan ya, di sistem hari ini kan kebijakan yang diambil itu terasa tidak benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat gitu Ustazah. Nah, jadi menurut Ustazah, adakah solusi alternatif yang memang bisa membuat Jakarta itu menjadikan atau mewujudkan zero waste, nol sampah itu? Betul. Jadi kalau kita bertanya adakah solusi alternatif, berarti kan kita harus paham gitu kan, solusi yang sekarang ini solusi seperti apa gitu, sehingga ada alternatifnya, ada perbandingan. Masalah sampah ini kan bagian dari kebutuhan dasar sebetulnya, karena itu terkait dengan kesehatan. Kita kan tentu mengharapkan lingkungan kita itu lingkungan yang sehat, bersih gitu kan. Sehingga tentu penanganan sampah ini memang harus dikelola oleh negara, dalam hal ini untuk DKI ya, untuk ibu kota ada Pemprov DKI. Hanya saja kita lihat bahwa solusi yang dilakukan oleh Pemprov DKI saat ini dengan membangun RDF dan skemanya itu off taker istilahnya itu ya, dengan perusahaan swasta ya, dalam ini PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Jadi Pemprov DKI mengeluarkan dana sebesar 1,8 triliun dari APBD, kemudian membangun RDF ya, mengolah sampah tadi sebanyak 2.500 ton per hari, menghasilkan batu bara alternatif sebagai bahan bakar untuk perusahaan Indosemen ya, pabrik semennya PT Indosemen Tunggal Prakarsa sebesar 875 ton itu per harinya, dengan harganya sekitar antara 390.000 sampai 700.000 sekian per tonnya. Kecium tuh aroma bisnis gitu kan, betul. Sehingga kalau ditanya solusi alternatif, kita harus paham bahwa solusi yang diambil sekarang ini memang tidak lepas dari sistem kehidupan yang sekarang ini diadopsi ya di dalam kehidupan kita ya, di masyarakat kita ya, bahkan termasuk juga di negara kita, yaitu tadi kapitalis tadi, demokrasi. Sehingga
segalanya itu memang harus ada hitung-hitungan. Ya. Bahwa RDF ini menjadi salah satu harapan untuk mengurangi volume sampah, iya. Ya. Tetapi harusnya gitu diperhatikan dan harus betul-betul itu menjadi fokus juga dari para pengambil kebijakan harusnya gitu. Efek dari pengolahan ini gitu. Jadi bagaimana supaya sampah ini tiap harinya bisa diolah dengan tepat waktu sehingga tidak terjadi penumpukan, kemudian sisa hasilan dari proses pengerjaannya ini berupa tadi residu emisi dan baunya juga itu minimal gitu kan, itu kan butuh teknologi dan biayanya memang tidak sedikit. Tidak sedikit ya Ustazah. Nah, dalam kacamata kapitalis itu ya, itu kan bagaimana kita itu menghasilkan profit yang besar dengan minimal cost. Maka yang terjadi yang seperti kita saat ini gitu. Keluhan warga sampai sekarang itu belum tuntas gitu ya. Belum terselesaikan ya. Kita lihatlah di berita bagaimana warga-warga itu ya di sekitar, bahkan termasuk bukan hanya di pemukiman ya, bahkan di sekitarnya juga ada komplek-komplek klaster-klaster perumahan mewah itu kan melakukan demo gitu terkait protes terhadap bau ini sampai sekarang itu belum terselesaikan. Mengapa gitu? Ini tidak segera diselesaikan karena memang tidak murah. Dan dalam pandangan kapitalis itu tadi biayanya itu mahal, sementara ini saja untuk menghasilkan break even point-nya itu ya, yang dana 1,28 triliun tadi yang diambil dari MPBD itu kan perlu waktu berapa tahun. Sehingga memang penanganannya itu tidak dengan semangat pelayanan pengaturan urusan masyarakat. Nah, sementara kalau kita lihat solusi yang kita tanyakan tadi, bagaimana ada solusi lain? Memang solusinya harus kembali kepada Islam. Islam sebagai akidah ya, ruhiyah dan akidah siasi, sempurna dia sebagai agama. Sebetulnya di dalam Islam urusan sampah ini adalah urusan yang mendasar. Bahkan sebetulnya bukan, kalau kita baca ya dari berbagai literasi, kita nggak ngomong Islam saja, sudah kita akan dapati literasi bahwa sampah ini urusan mendasar hak rakyat. Jadi tidak boleh ada hitung-hitungan. Betul-betul harus menjadi kebutuhan yang dijamin sebagaimana sekolah, pendidikan, kesehatan dan lain-lain gitu ya. Iya, betul. Nah, di dalam Islam ini harusnya menjadi tanggung jawab negara. Iya. Gitu. Sehingga Islam ini akan memastikan itu bagaimana sampah ini diolah dengan benar, dengan teknologi yang tepat, yang tidak menimbulkan efek samping juga. Kemudian juga diikuti dengan gaya hidup masyarakat tadi. Ketika masyarakatnya hidup dalam naungan Islam, dia akan paham gitu ya, bagaimana dia, untuk apa dia diciptakan, dari mana asal dia, untuk apa dia diciptakan, dan mau kemana dia. Bahwa dalam Islam itu ada tanggung jawab individu dari sisi dia sebagai pribadi, bagaimana mengatur gaya hidupnya, gitu kan. Kemudian masyarakat juga mendukung, lingkungan, dan negara juga memfasilitasi gitu loh. Jadi memang dalam solusi alternatif Islam ini sebagai agama yang sempurna mengatur seluruhnya bahwa tanggung jawab pada kebutuhan dasar itu tidak boleh ada perhitungan untung rugi. Ya. Maka harus memastikan sampah ini diangkut tiap hari dari rumah-rumah kita gitu. Sebagaimana juga negara itu memastikan air itu mengalir di rumah kita, begitupun sampah gitu. Bayangkan ya Bu Sisi ya, kalau sampah itu seminggu saja tuh nggak diangkut tuh. Terbayang saja baunya. Terbayang. Nggak keangkut seminggu saja. Jadi memang ini kebutuhan yang dasar yang harusnya itu dipastikan lancar, aman, ya, terkendali gitu kan, dan tidak menimbulkan masalah baru. Gitu. Itu sih. Ya, memang Masya Allah ya. Memang kalau aturan dari Allah Sang Maha Pencipta alam semesta ini ya Ustazah ya, karena memang Allah lah gitu yang paling tahu gitu ya.
paling tahu kebutuhan manusia, kebutuhan kita semua ya tentunya ya. Jadi sebenarnya apapun kebijakan dari pemerintah itu ya, selama belum ada kesadaran yang penuh gitu ya, tentu belum bisa menemukan solusi yang terbaik. Kecuali tadi kembali kepada Islam, aturan yang dari Allah Maha Pencipta tadi ya Ustaz ya. Jadi penanganan sampah itu atau tadi ya permasalahan sampah itu sepertinya kayak apa Ustaz? Jalan di tempat ya Ustaz ya. Tidak ada kemajuan dan bahkan kayaknya kok seperti malah mundur gitu ya Ustaz ya. Betul. Ya. Baik sahabat Muslimah Jakarta yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tadi yang dijabarkan oleh Ustazah Yuyun narasumber kita hari ini mampu memberikan insight yang baru dan mampu mencerahkan sahabat Muslimah Jakarta semua. Dan sebelum kita tutup ya saya akan minta dulu ya kepada Ustazah Yuyun untuk closing statement-nya. Sebenarnya ini sangat menarik juga sih obrolan kita ya Ustazah ya, seputar apa? Sampah gitu ya kan, walaupun itu hanya permasalahan sampah tapi dampaknya itu sangat-sangat berpengaruh untuk kita sebagai warga gitu ya. Iya gitu kan. Silakan Ustazah untuk memberikan closing statement. Iya. Dari yang sudah saya sampaikan tadi, Bu Sisi gitu ya. Sebenarnya apa sih yang kemudian menjadi permasalahan, apa yang menjadi akar masalah? Kenapa gitu sampah yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara sama sekali harus tidak ada unsur untung rugi, apalagi sampai dibisniskan ya. Kenapa kemudian sekarang itu kita melihatnya kok semuanya itu dibisniskan? Sekolah yang harusnya menjadi tanggung jawab negara, itu kan murah berkualitas. Kita sekarang melihat ya kalau mau murah ya tidak berkualitas kan begitu. Karena tadi sebetulnya ketika cara pandang kita dalam kehidupan ini ya adalah yang menjadi permasalahan pokok saat ini termasuk dalam penanganan sampah itu adalah cara pandang hidup sekuler, fasludin anil hayya. Jadi ketika kita memahami Islam itu hanya sebagai aturan bagaimana dia beribadah kepada Allah gitu ya, hanya sebatas itu, urusan sholat, puasa, zakat, haji ya, urusan pribadi, sementara urusan dalam kehidupan ini itu Islam tidak dipakai, agama tidak boleh mengatur ya, Allah sebagai pencipta al-khaliq al-mudabbir ini tidak boleh mengatur urusan di dunia, makanya terjadi seperti sekarang gitu ya. Segala sesuatunya di dalam sistem kapitalis sekarang, sahabat Muslimah Jakarta, tidak hanya masalah sampah sebetulnya. Hanya saja hari ini kita ngomongin sampah karena memang ini juga sangat mengganggu. Nggak kebayang kita ya bagaimana saudara-saudara kita ya, masyarakat yang hidup di sekitar Rorotan, Cilincing, Semper, Kalibaru, Jakarta Utara itu setiap harinya itu menghirup bau yang sangat tidak sedap gitu loh. Busuk bukan tidak sedap lagi. Bagaimana mereka akan menjadi anak-anak tadi ya, sekolah akan belajar dengan baik, bagaimana mereka akan menjadi tumbuh kembangnya sehat gitu. Bagaimana kemudian para bapak bisa bekerja dengan baik, ibu-ibu di rumah juga melakukan tugasnya sehari-hari dengan baik ketika kesehatannya terganggu gitu kan. Ketika akhirnya mengalami gangguan kesehatan, pusing, mual, ispa dan sebagainya. Dan itu tuh tiap hari gitu. Nah, ini buah dari pandangan hidup sekuler ya. Ketika agama itu tidak boleh mengatur, termasuk dalam ini urusan sampah, ya, urusan sampah ini diatur oleh cara pandang kapitalis gitu. Maka yang terjadi tadi sampah menjadi bahan baku ya, diolah, ada pembelinya ya. Kebayang dong ya ketika itu menjadi sebuah bisnis gitu ya. Berat itu tanggungan APBD yaitu 1,8 triliun itu harus kembali sekian tahun dan itu tuh uang rakyat loh. Iya. APBD itu. Tapi yang menjadi korban rakyatnya lagi. Ya. Maka kemudian yang menjadi evaluasi dan muhasabah kita semua adalah tentu bagaimana kita harusnya gitu kan menjadikan Islam ini ya sebagai cara pandang hidup ya. Tidak hanya dalam urusan ibadah kepada Allah tapi juga bagaimana Islam ini juga mengatur urusan kehidupan dunia, dalam hal ini sampah. Ya, negara punya tanggung jawab besar di dalam Islam menjamin sampah ini diangkut setiap hari bersih ya, lingkungan bersih
Kesehatan itu karena itu termasuk bagian dari menjaga akal dan jiwa. Dan itu tuh dalam Islam itu sangat ditekankan gitu. Iya. Nah, terus dengan apa kita ini kalau bukan dengan Islam? Iya, betul. Mungkin itu dari saya. Dan itu bukti realisasi daripada syahadat kita ya saja ya. Tuh. Dan bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat muslimah Jakarta, tentunya tadi tuh makjul banget gitu ya saja ya. Alhamdulillah kita tadi sudah membahas banyak juga tentang persampahan gitu ya. Semoga perbincangan ini mampu memberikan pencerahan untuk sahabat muslimah Jakarta semuanya dan tentunya juga untuk kita ya saja ya. Kita pamit undur diri. Saya Sisi. Ya, Ustazah Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.